Shalom, senang sekali bertemu kembali. Saya John Light Tampu Bolon akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Penjelasan terbaik tentang pentingnya kebangkitan Yesus Kristus terdapat dalam 1 Korintus 15, di mana Rasul Paulus menjelaskan mengapa kebangkitan Yesus begitu penting. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus sudah bangkit. Pertama, Paulus memberikan alasan historis dan berpendapat bahwa ada banyak saksi akan kebangkitan Kristus. Jika kesaksian mereka ditolak, maka semua yang bersaksi bahwa mereka telah mengalami perjumpaan dengan Kristus akan menjadi saksi palsu. Kristus menampakkan diri kepada Petrus, kepada para rasul, kepada Yakobus, kepada 500 orang, dan kepada Paulus sendiri. Dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Kemudian Paulus terlibat dalam penalaran teologis dalam membela kebangkitan dan menawarkan beberapa poin penting. Pertama, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus Kristus pun tidak dibangkitkan. Itu di ayat 13 dan 16. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kita sia-sia. Ayat 14 itu. Kemudian yang berikut, yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Masih 1 Korintus 15 ayat 14. Kata sifat Yunani, kenos, juga berarti tidak berguna, kosong. Iman kita kehilangan isi dan kekuatannya jika Yesus masih mati. Yang keempat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka orang mati tidak akan dibangkitkan. Itu di ayat 15. Tidak akan ada harapan setelah kematian. Mengerikan. Yang kelima, jika Kristus tidak dibangkitkan, kita adalah saksi palsu tentang Allah. Karena jika bersaksi tentang Allah yang membangkitkan Kristus. Masih 1 Korintus 15 ayat 15. Jadi jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka gambaran Allah dan karakternya dibelokkan. Dan kita salah menggambarkan Dia. Namun Bapa dengan jujur membangkitkan Kristus dari kematian. Yang keenam, jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Di ayat 17 itu dicatat. Arti kata sifat mataios Yunani adalah tidak berharga. Jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita kepada Allah tidak akan memiliki relevansi terhadap kehidupan kita. Yang ketujuh, jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada pengampunan atas kesalahan kita, dan kita tetap berada dalam dosa kita. Di ayat 17 itu, sebagai orang berdosa, kita hanya pantas dihukum mati. 8. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18. Dan dengan demikian, tidak ada hidup kekal. 9. Jika Kristus tidak dibangkitkan, dan jika hanya dalam hidup ini kita dapat berharap kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 19.
Paulus menggunakan kata sifat Yunani eleinos yang berarti sengsara jika Yesus tidak bangkit. Jadi jika kita hanya memiliki ajaran spiritual yang bagus tentang Yesus yang hanya berkaitan dengan kehidupan duniawi ini, kita paling sengsara. Menurut Paulus, karena Yesus disalibkan dan mati, sehingga kematian, mau tidak mau, adalah nasib akhir dari semuanya. Yang ke-10, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka kita akan makan dan minum sebab besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Semboyan ini dalam hidup haruslah untuk setidaknya mengalami sedikit kebahagiaan dan bersuka cita. Selanjutnya, Paulus membuat pengamatan praktis dari dunia pertanian untuk mengilustrasikan kebangkitan. Mari kita perhatikan. Apa yang kamu tabur tidak akan hidup jika tidak mati, tidak ditanam. Maksudnya 1 Korintus 15 ayat 36. Benih tersebut perlu dikubur terlebih dahulu di dalam tanah dan kemudian menghasilkan kehidupan baru dalam skala yang lebih besar. Yaitu dari inti akan muncul seluruh pohon. Meskipun tubuh kita yang fana akan mati, yang tidak dapat binasa akan bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 42. Karena kuasa penciptaan Allah. Kemudian kita akan memakai rupa dari surgawi. 1 Korintus 15 ayat 49. Pada kedatangan Kristus yang kedua, dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Mereka yang tidur dalam debu akan dibangkitkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 53. Maut telah ditelan dalam kemenangan, di mana Yesus telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 54. Bandingkan dengan Yesaya 25 ayat 8. Kemudian Paulus menulis tentang sorak kemenangan yang agung dan penuh kemenangan. Kata kemenangan digunakan 3 kali di bagian pasal terakhir ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Puji Tuhan, karena kemenangan atas maut ini diberikan kepada orang-orang yang setia di dalam Kristus Yesus. Betapa bersyukurnya kita, betapa berbahagianya kita, betapa bersukacitanya kita atas kemenangan Yesus, atas kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh para rasul. Bahkan Rasul Paulus sendiri melihatnya. Rasul Paulus sendiri melihatnya. Dan dicatat di dalam kitab ini, kurang lebih 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus merupakan kemenangan kita. Kemenangan setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Percayalah kepada Yesus, setialah kepada Yesus. Maka kebangkitan yang kedua, di mana Yesus akan datang kembali menjadi upah setiap orang yang setia, yang dibangkitkan dari kematian. Dan juga orang yang hidup pada saat itu juga akan diubahkan sekejap. Mari
kita percaya dan setia kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berbahagia bersukacita oleh karena Yesus telah menang, bangkit, dan naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Oleh karena ketika Yesus datang nanti kedua kali, semua orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan bersama-sama orang yang masih hidup pada saat itu, akan diubahkan sekejap menjadi orang yang sempurna. Kami mau hidup bersama dengan Yesus selamanya dalam kerajaan surga. Biarlah kami mau setia percaya kepada Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.